Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan mempelajari tentang bagaimana caranya untuk membuat materi iklan. Jadi jika di video sebelumnya kita mempelajari tentang struktur dari iklan ya, jadi membuat akun iklan dan mempelajari bagaimana struktur dari akun iklan tersebut, maka pada video ini kita akan mempelajari bagaimana sih cara kita untuk menerbitkan iklan. Oke, dan seperti biasanya untuk cara membuat materi iklan, ya kita masuk di pengaturan bisnis kita atau bisnis manager kita ya. Jadi di bisnis manager kita dan kita jika sudah masuk di bisnis manager, kita masuk ke akun iklan. Di sini nanti ada akun iklan yang sudah kita buat sebelumnya, teman-teman ya. Jadi sudah ada akun iklan yang kita buat sebelumnya dan sudah terkonek dengan metode pembayaran yang sudah kita masukkan. Lalu kemudian berikutnya kita hanya tinggal membuat iklan. Caranya seperti apa? Silakan masuk ke akun iklan dan kemudian klik buka di pengelola iklan. Nah, Anda nanti akan menuju ke salah satu halaman ya. Di sini ya, seperti yang pada video sebelumnya saya jelaskan bahwa ada kampanye, set iklan dan kemudian iklan. Nah, bagaimana caranya untuk membuat sebuah iklan? Silakan klik buat iklan yang ada di sini ya, atau yang di sini hijau ini ya, boleh bebas dua-duanya. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan pada video sebelumnya, ada tujuan ya dari struktur kampanyenya, berarti goals kita. Tujuan kita apa gitu. Silahkan Anda bisa memaksimalkan tujuan Anda seperti apa. Nah, pada contoh ini kita akan coba ya, kita akan memasukkan ya iklan gitu ya. Iklan dengan model interaksi ya, dengan model interaksi. Jadi konten-konten postingan kita itu tujuan kita adalah bagaimana orang bisa berinteraksi dengan postingan yang kita iklankan gitu ya. Orang bisa like, komen atau share di postingan yang kita iklankan. Maka kita buat di pilih salah satu ya. Jadi tergantung dari goals Anda atau tujuan Anda beriklan. Kalau Anda ingin brand bisnis Anda dikenal oleh banyak orang, maka pakai kesadaran merek, atau iklan Anda ingin dijangkau sebanyak-banyaknya, silakan pakai jangkauan dan seterusnya. Silakan tonton pada video sebelumnya. Nah, di sini ada 3 jenis interaksi ya. Jadi interaksi postingan, suka halaman atau tanggapan acara. Jadi kalau kita memilih jenis interaksi postingan gitu, maka kita Facebook akan mengoptimasi post iklan kita itu agar banyak orang yang berinteraksi. Dalam hal ini adalah untuk like konten kita atau komen ataupun nge-share postingan yang sudah kita iklankan. Atau pada poin kedua adalah bagaimana kita menambah likers atau jumlah like halaman kita gitu. Jadi kita iklankan sehingga nanti orang-orang akan banyak melike halaman kita gitu. Ini mungkin cocok untuk Anda yang baru memiliki halaman yang baru saja dibuat dan ingin meningkatkan jumlah like-nya. Nah, silakan boleh menggunakan suka halaman. Atau jika Anda punya event atau acara yang sudah Anda posting di Facebook di halaman Anda, maka Anda bisa mengiklankannya juga. Nah, pada video ini saya akan coba mempraktekkan untuk interaksi postingan ya. Jadi di sini ada pilihan beri nama kampanye, opsional sebenarnya, namun saran saya biar Anda gak bingung, silahkan Anda klik dan beri nama kampanyenya. Nah, di sini sudah ada strukturnya, teman-teman. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, struktur dari iklan itu ada kampanye, set iklan dan iklan. Nah, kita kasih nama iklan ini kampanye ini misalnya iklan pertama, contoh ya, iklan pertama. Nah, di sini kita bisa membuat set iklan juga gitu ya. Kita bisa membuat set iklannya. Jadi kita bisa membuat set iklannya, kita akan tentukan nama dari set iklan yang akan kita buat nanti ya. Jadi dari iklan pertama, kemudian set iklan di sini misalnya. Ingat ya teman-teman, set iklan itu berupa target dan juga budget ya. Jadi di sini biar mempermudah, biasanya saya memberikan nama ini sesuai dengan target. Misalnya di sini karena saya misalnya ingin hanya menargetkan orang-orang Jakarta saja, maka di sini saya tulis Jakarta ya. Contoh ini ya. Jadi nanti saya di targeting iklan gitu, saya hanya akan mentargetkan orang-orang yang ada di Jakarta. Dan kemudian iklan ini bisa jadi mungkin postingan promo. Contoh seperti itu ya. Jadi sebenarnya ini bebas ya teman-teman. Jadi dari nama kampanye, kemudian set iklan dan kemudian iklan ini bebas. Cuman saran saya agar memudahkan Anda maka sesuaikan dengan jenis iklan. Kalau misalnya
di kampanye tujuan Anda untuk interaksi, maka bisa juga dengan dikasih kode di sini misalnya interaksi. Nah, seperti ini, iklan pertama gitu. Kemudian di set iklan ya biasanya karena tertuju pada targeting, maka biasanya mempermudah dengan cara Jakarta. Jadi berarti nanti targetnya hanyalah orang-orang yang ada di Jakarta aja gitu. Iklan di sini juga kita bisa buat misalnya postingan promo, gambar misalnya. Gambar ya. Karena seperti yang sudah saya sampaikan di iklan itu berupa kontennya. Di sana ada copywritingnya atau konten teksnya, kemudian gambar atau video. Nah, dalam contoh video ini kita akan mengupload sebuah gambar. Jika sudah sesuai dengan apa yang Anda inginkan, maka klik lanjutkan. Maka nanti Anda akan diperhadapkan dengan tampilan seperti ini ya. Jadi ada ini close aja. Ada namanya strukturnya, ini nama kampanyenya, ini kemudian set iklannya ya, dan kemudian ini iklannya. Nah, di sini ya, seperti itu. Nah, di kategori iklan khusus ini Anda bisa mengaktifkannya jika Anda ingin beriklan gitu ya. Jika Anda ingin beriklan tentang isu sosial atau politik gitu ya. Namun syarat untuk bisa mengiklankan iklan khusus ini Anda harus terverifikasi dulu dengan Facebook gitu ya. Jadi biasa pengalaman saya kita harus mengirimkan KTP atau juga biasanya ada surat yang nanti akan diberikan oleh Facebook dan kita harus mengisinya, kemudian ada tanda tangan atau cap dari notaris gitu. Biasanya itu untuk akun-akun jika kita ingin beriklan soal isu sosial atau politik gitu, pemilu dan sebagainya. Nah, kalau misalnya Anda hanya untuk bisnis, itu properti dan sebagainya, jualan, ya nggak perlu gitu. Nah, di sini ada rincian kampanye gitu ya. Ini biarkan aja, ini di lelang ini berarti kita iklan yang semakin bagus itu yang akan semakin dilirik gitu ya. Nah, tujuan kampanye ini ya jelas interaksi postingan ya. Nah, di sini ada A/B testing, artinya kita bisa membuat split test gitu, testing antara dua iklan yang kita jalankan sekaligus, lalu kemudian kita mencari mana iklan yang paling convert, mana iklan yang akan sesuai dengan target kita gitu ya. Namun pengalaman saya sebaiknya kita menggunakan untuk set iklan yang berbeda kalau misalnya kita ingin melakukan testing gitu ya. Jadi set iklan 1 misalnya Jakarta, set iklan 2 misalnya set iklan berikutnya misalnya Bali gitu ya. Kita ingin cari tahu konten kita atau iklan kita itu lebih bagus di mana gitu, di area Jakarta atau area Bali gitu, seperti itu ya. Jadi ini bisa kita abaikan gitu. Nah, kemudian yang berikutnya ada pengoptimalan anggaran kampanye gitu ya. Jadi ini sebenarnya fitur dari Facebook gitu ya, yang diberikan gitu. Jadi kalau kita ingin mengaktifkannya, jika kita aktifkan gitu, maka level budget gitu ya, itu akan ada di level kampanye gitu ya. Pada video sebelumnya saya menjelaskan bahwa level untuk budget atau anggaran itu ada di level set iklan gitu ya. Nah, jelas iya memang gitu. Jika kita tidak ingin mengaktifkan ini, maka level budgetnya ada di set iklan. Nah, apa untungnya kita mengaktifkan pengoptimalan anggaran kampanye gitu ya. Jika kita mengaktifkan ini gitu ya, maka ketika kita misalnya membuat iklan anggaran harian kita misalnya 50.000 nih. Nah, nanti anggaran ini gitu ya, dari kampanye ini ya jika kita punya lebih dari 2 set iklan, misalnya kita ingin melakukan testing gitu. Jadi misalnya Jakarta dan Bali misalnya, kita dengan postingan yang sama kita ingin melihat mana yang paling bagus konversinya. Nah, tugas dari pengoptimalan anggaran kampanye ini ya, teman-teman. Jadi Facebook akan melihat mana yang paling bagus gitu ya. Jadi jika ada di sini ada Jakarta dan Bali, maka misalnya Jakarta yang bagus, maka anggaran ini akan ini akan lebih banyak digunakan untuk anggaran set iklan yang bagus gitu ya. Kebayang ya maksudnya? Jadi yang iklan yang nggak bagus itu nanti akan mendapat jatah anggaran yang kecil gitu. Jadi ini sudah otomatis oleh Facebook. Jadi saran saya silakan Anda aktifkan gitu. Ini cukup efektif gitu, seperti itu. Jadi ini fungsi dari pengoptimalan anggaran kampanye gitu ya. Jadi misalnya hanya ada satu set iklan ini Jakarta, tapi kita ingin melakukan testing di 2 postingan gitu. Misalnya postingan pertama itu dengan gambar, postingan kedua itu misalnya dengan video gitu. Nah, dari kedua postingan ini gitu,
Jadi dari kedua postingan ini mana yang akan lebih bagus hasil iklannya, maka itu yang akan utamakan oleh anggaran ini gitu. Jadi Facebook akan melebihkan gitu ya, memprioritaskan anggaran yang ada di sini itu ke iklan yang memang memiliki nilai konversi yang tinggi gitu ya. Dalam hal ini misalnya tujuan kita adalah berinteraksi, maka akan diberikan ke iklan yang memang interaksinya cukup tinggi dari iklan, maka biayanya akan dioptimalkan ke iklan yang sesuai dengan market kita, seperti itu. Jadi saran saya silakan diaktifkan gitu ya. Jika sudah selesai maka klik selanjutnya. Jadi di sini jika sudah dipastikan selesai, klik selanjutnya dan kita akan beralih ke level set iklan gitu ya. Nah, di set iklan ini ya, kita bisa memasukkan kita mau start tanggal berapa gitu. Jika kita ingin segera iklannya terbit, ya silakan diabaikan gitu, nggak usah diapa-apain gitu. Dan kemudian di sini ada tanggal berakhir opsional gitu. Jadi kalau Anda ingin iklan Anda misalnya hanya jalan 7 hari gitu, dan ketika di hari ke-7 itu sudah akan berhenti secara otomatis, maka silakan Anda set di sini gitu. Misalnya saya ingin jalankan ini sampai selama 6 hari nih, dari tanggal 1 sampai tanggal 6, maka silakan di set iklan tersebut gitu. Ya. Atau kalau misalnya Anda tidak ingin membatasi kapan iklan ini berakhir gitu ya. Jadi jika nggak sesuai atau sudah mau nggak beriklan, kita akan stopkan manual, maka ini nggak usah dicentang gitu. Nanti iklan akan jalan terus gitu. Kemudian kecuali kita akan memberhentikannya secara manual. Nah, pada poin berikutnya adalah pemirsa gitu. Ini targetingnya seperti yang saya jelaskan pada video sebelumnya. Ya, ada targetingnya gitu. Nah, apa ini pemirsa khusus? Ini kita akan bahas sebenarnya pada video selanjutnya ya. Jadi kita abaikan terlebih dahulu. Nah, kita fokus di lokasi nih. Nah, seperti yang saya katakan tadi, saya akan menargetkan orang-orang yang ada di Jakarta saja. Berarti di sini, lokasi di sini saya edit. Kemudian saya masukkan Jakarta di sini. Ketikkan aja Jakarta. Nanti dia akan otomatis nih, Jakarta. Kita lihat Jakarta. Typo ya. Jakarta misalnya. Nah, kita lihat nih, ada provinsi atau misalnya kota Jakarta aja gitu. Atau Jakarta Pusat atau West Jakarta, itu bisa. Nah, ini saya akan coba dengan Provinsi Jakarta, jadi seluruh Jakarta gitu. Nah, jadi sebenarnya di area sini juga di map ini juga akan terlihat teman-teman. Kita akan akan menargetkan orang-orang yang berada di area Jakarta saja. Nah, ketika kita memasukkan Jakarta, maka otomatis potensi jangkauan ini akan berubah. Ini jadi 12 juta orang gitu. Berarti ada orang-orang di Facebook itu yang aktif gitu setiap bulannya itu ada 12 juta orang di Jakarta gitu ya. Nah, setelahnya kita bisa membuat umurnya. Misalnya umurnya kita hanya ingin spesifikasikan ke orang-orang yang berada misalnya di umur 25 tahun sampai dengan contoh misalnya 50 tahun nih ya. Nah, ini berubah lagi nih potensi jangkauannya. Karena yang akan ditargetkan oleh Facebook atau iklan kita adalah orang-orang yang di Jakarta gitu ya. Orang-orang yang di Jakarta dan kemudian berumur 25 sampai dengan 50 tahun. Seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah jenis kelamin. Di sini tersetting semua jenis kelamin ya. Nah, jadi laki-laki maupun perempuan itu akan ditargetkan. Tapi kalau misalnya kita punya produk, misalnya produk kosmetik gitu ya, berarti hanya untuk perempuan, ya sudah, berarti kita klik untuk perempuan saja. Nanti di potensi jangkauan juga akan semakin menyempit gitu, akan semakin spesifik gitu ya. Kalau kita memilih perempuan, berarti nanti iklan kita akan menjangkau orang-orang yang ada di Jakarta gitu ya, di DKI Jakarta. Kemudian orang-orang yang berumur dari 25 tahun sampai dengan 50 tahun dan berjenis kelamin perempuan gitu. Atau misalnya laki-laki, ini akan berubah juga nih. Nah, 4.200.000 gitu. Atau semuanya gitu. Laki-laki ataupun perempuan gitu. Berarti ada 7.600.000 jangkauan gitu ya, seperti itu. Nah, setelah itu di penargetan terperinci ya, kita bisa mengeditnya, menambahkan spesifikasi yang lain. Jadi akan lebih spesifik gitu. Di samping orang-orang yang tinggal di Jakarta gitu, berumur 25 sampai 50 tahun dan berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan, kita akan menspesifikkan lagi gitu ya dengan cara penargetan terperinci gitu ya. Nah, ini sebenarnya bisa Anda ketikkan aja, misalnya Anda ingin orang-orang yang berhubungan dengan kopi misalnya, ya udah kita ketikkan aja kopi, nanti akan terlihat kok. Jadi di sini nih kita akan terlihat yang berhubungan dengan kopi, ada kata kopinya di sini. Kalau misalnya pertama kita arahkan nih kopi, nanti di sini akan terlihat nih
Jadi ukuran itu berarti orang-orang gitu ya, seluruh Facebook itu orang-orang yang minat dengan kopi itu ada 630 juta orang sekian gitu ya. Nah, ini untuk seluruhnya gitu, artinya seluruh dunia gitu ya. Jadi kalau kita pilih ini, maka nantinya ya Facebook akan menargetkan ya orang-orang yang suka kopi yang berada di Jakarta, DKI Jakarta, dan kemudian dia berumur 25 sampai 50 tahun dengan jenis kelamin laki-laki atau perempuan gitu ya. Ternyata ada 2.700.000 orang gitu ya. Jadi dari 630 juta ini gitu ya, yang sesuai dengan spesifikasi yang kita buat itu ada 2.700.000 orang gitu ya. Seperti itu. Nah, atau misalnya kita bisa misalnya suka kopi nih gitu ya. Suka kopi gitu ya. Jadi orang-orang yang minat dengan kopi, tetapi misalnya nggak suka sesuatu gitu. Jadi kita bisa mengklik kecualikan gitu. Jadi kita klik persempit, kecualikan gitu di sini, kecualikan orang-orang. Misalnya kita ingin berarti orang yang suka, ambil contoh nih misalnya yang suka kopi tapi nggak suka ayam goreng nih misalnya contoh ya. Nah kita bisa lihat nih ayam goreng, minat ayam goreng gitu ya. Ini kan ada 59 juta nih. Nah ketika kita klik, maka Facebook, nah ini berkurang lagi nih. Jadi tinggal 2.100.000. Jadi di sini logikanya adalah kita akan menargetkan ya orang-orang atau iklan kita nanti akan akan menjangkau orang-orang yang berada di DKI Jakarta gitu ya. Seluruh DKI Jakarta gitu. Kemudian dia berumur 25 sampai 50 tahun, berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, dan mereka suka kopi tapi tidak suka ayam goreng. Nah, seperti itu ya. Jadi, mereka suka kopi tapi tidak suka ayam goreng. Nah, jadi kita bisa spesifikasikan seperti itu untuk targetingnya gitu. Nah, setelah itu kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita bisa ada masuk penempatan gitu ya. Jadi ini jelas ya. Sekali lagi untuk targeting itu kita bisa memasukkan lokasi ya. Kemudian umur, rentan umur, jenis kelamin dan minatnya seperti apa. Nah, kalau misalnya Anda ingin mengeksplor lebih jauh lagi bisa klik jelajah ini. Nanti akan ada muncul nih demografi gitu ya. Berarti berdasarkan profil dianya gitu. Atau minat gitu. Ataupun perilaku mereka seperti apa gitu. Jadi nanti Facebook yang akan mengoptimasi akan mencari orang-orang yang sesuai dengan karakteristik yang sudah kita buat. Nah setelah itu kita masuk ke penempatan nih. Jadi di penempatan ini kita bisa memilih bebas gitu, artinya silahkan minta Facebook untuk menempatkan iklan kita ke semua kanal yang memang direkomendasikan oleh mereka gitu ya. Atau kita bisa melakukan penempatan manual gitu. Jadi kalau kita ingin tidak mau mengikuti saran dari Facebook, kita bisa mengklik penempatan manual. Nah di sini kita bisa memilih nih. Kita mau ke platform Facebook, Audience Network. Audience Network ini adalah iklan-iklan yang akan tampil di iklan-iklan ya, atau publisher atau pengiklan lain yang bekerja sama dengan Facebook gitu. Seperti ya, contoh misalnya di handphone Anda misalnya ada iklan nih, ada iklan baris kecil dan sebagainya, itu ketika Anda bermain game atau Anda akses web dan sebagainya, nah itu akan muncul iklan ya itu bagian dari audience network gitu. Seperti itu ya. Atau di Instagram gitu. Atau Anda bisa memilih hanya misalnya di Facebook aja. Berarti audience network Anda matikan, Instagram juga Anda matikan gitu ya. Nah, ini akan terlihat nih. Berarti yang akan dijangkau ketika hanya di Facebook itu ada 1.500.000 orang. Bagaimana sebaliknya gitu. Jadi saya hanya ingin di Instagram aja nih. Ya oke, kita tinggal centang Instagram, Facebooknya dimatiin tuh. Nanti potensi jangkauannya ada 1.600.000. Atau di Facebook dan Instagram, oke boleh gitu, seperti itu. Nah berikutnya di penempatan itu kita bisa memilih juga gitu. Akan muncul di beranda ya, bisa kita centang, atau di pencarian gitu, atau di artikel gitu ya. Jadi kita bisa memilih gitu. Nah saran saya untuk awal itu silahkan pilih yang penempatan otomatis. Kenapa demikian? Biar Facebook yang akan mengoptimasi. Jadi ketika iklan kita ditempatkan di semua kanalnya, nanti mereka bisa melihat, bisa mengoptimasi mana yang nantinya akan bisa punya konversi yang cukup bagus gitu, seperti itu ya.
Nah, setelah itu silahkan klik selanjutnya jika Anda sudah uh, setting semua ini abaikan optimasi pengiriman dan sebagainya, silahkan diabaikan aja gitu. Karena kita akan biarkan Facebook untuk mengoptimasinya sendiri. Lalu kemudian klik selanjutnya. Nah, disinilah tempat kita untuk beriklan gitu ya. Nah, jadi di sisi iklan ini gitu ya. Jadi di samping nama iklan akan ada identitas gitu, halaman Facebook. Nah, kita harus memilih halaman Facebook yang akan kita gunakan untuk beriklan gitu ya. Saya contoh misalnya ini ya, nama ini gitu. Halaman ini. Nah, kalau misalnya halaman ini terhubung dengan Instagram, maka kita bisa memilih akun Instagramnya, otomatis akan muncul di sini nih. Ya, berarti iklan ini akan muncul ya dengan nama halaman ini kalau di Facebook, dan kalau misalnya di Instagram ya, nanti akan muncul dengan akun Instagram yang ini gitu. Seperti itu. Nah, di penyiapan iklan teman-teman, penyiapan iklan ini ada pilihan juga. Jadi ada buat iklan gitu, artinya kita akan membuat iklan dari awal gitu ya. Atau kita menggunakan postingan yang sudah ada, artinya kita akan mengambil postingan-postingan yang sudah ada di halaman yang kita ingin gunakan gitu. Dalam hal ini adalah halaman ini gitu. Jadi kita akan mengambil postingan yang ada di halaman postingan yang sudah diposting sebelumnya di halaman ini gitu. Jadi kita bisa memilih gunakan postingan yang ada atau buat iklan baru gitu. Artinya kita membuat iklan yang baru. Nah, di sini kita akan coba mempermudah ya. Mockup hub ini berarti materi iklan yang memang sudah kita siapkan gitu di library-nya Facebook, dan kemudian sewaktu-waktu kita bisa ambil untuk kita gunakan gitu. Nah, pada video ini kita akan menggunakan postingan yang sudah ada gitu ya. Jadi kita akan mengambil postingan yang ada di di halaman yang sudah kita buat ya, di postingan yang sudah kita buat sebelumnya di halaman yang ingin kita iklankan gitu. Nah, jika sudah pada materi iklan ini akan muncul dua nih, buat postingan, artinya Anda akan membuat postingan baru di halaman Anda dan kemudian itu yang akan Anda iklankan, atau Anda bisa memilih postingan yang sudah ada sebelumnya gitu ya. Jadi kita bisa memilih postingan ya, kita klik pilih postingan, di sini akan terlihat nih konten-konten yang sudah kita posting gitu ya. Kita pilih salah satu, misalnya nih yang ini ya, kita pilih yang paling atas gitu. Kemudian kita klik lanjutkan. Jadi kita bisa pilih salah satunya, kemudian kita klik lanjutkan. Nanti di sini akan muncul nih seperti ini ya. Seperti ini. Nah, jadi ini sebenarnya sudah siap untuk beriklan gitu. Nah, di sini kita bisa memasukkan gitu. Ada ajakan bertindak, ada tombolnya kalau kita ingin menampilkan tombol gitu. Jadi kirim pesan berarti nanti mereka akan inbox ke messenger kita, atau tidak ada tombol gitu ya. Karena memang pada prinsipnya tujuan kita adalah interaksi. Otomatis bagaimana caranya agar mereka mau nge-like, komen ataupun membagikan konten kita atau postingan kita. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya setelah itu kita tinggal klik terbitkan aja gitu ya. Kita tinggal klik terbitkan ini di di ini aja. Ini kalau misalnya kita ingin peristiwa situs web ini, maka kita akan mengoptimasi pixel gitu ya. Pixel seperti yang sudah kita buat sebelumnya, akun pixel kita sudah buat, dan nanti saya akan jelaskan ya bagaimana fungsi dan bagaimana cara untuk menempelkan pixel ini di dalam website kita pada video selanjutnya ya. Jadi ini kita nonaktifkan terlebih dahulu. Jika sudah selesai, kita tinggal klik terbitkan aja gitu ya. Nah, ini prosesnya sedang berjalan. Oke, prosesnya sedang berjalan, dan jika sudah selesai diproses gitu ya, sudah diterbitkan gitu. Jadi sudah oke, ini sudah siap, ini kita close aja kalau sudah seperti ini ya, beberapa item diterbitkan, kita close aja yang ini, tutup. Nah, di sini akan muncul gini. Nanti di ini set kampanyenya apa, set iklannya apa, iklannya seperti apa, itu akan muncul. Dan di sini penayangannya sedang ditinjau. Jadi teman-teman, iklan yang akan kita iklankan itu nggak serta-merta langsung teriklan gitu. Jadi akan diverifikasi dulu oleh pihak Facebook. Apakah sesuai dengan kebijakan mereka atau enggak? Apakah melanggar hukum atau enggak? Melanggar SARA atau enggak? Jadi mereka akan tinjau gitu. Biasanya ya kalau untuk akun baru itu biasanya sampai sejam, 2 jam. Bahkan ada kasus-kasus lain itu sampai 24 jam baru di-approve gitu. Atau di-reject baru ada informasinya gitu. Namun ada juga yang hanya sejam gitu, ada yang hanya 15 menit gitu.
Namun kalau semakin banyak Anda beriklan, biasanya proses peninjauan ini nggak lama gitu. Paling lama ya sepengalaman saya 5 menit udah ke approve gitu. Jadi ini sebenarnya sudah tinggal nunggu aja akun kita di approve atau enggak gitu. Kalau misalnya nggak di approve, biasanya kena reject gitu. Ada apa namanya? Ada informasi nih reject. Nah, rejectnya biasanya ada keterangannya kenapa di reject gitu. Dan saran harusnya bikin seperti ini biar nggak di reject. Nah, ketika Anda menemukan hal tersebut, silahkan ikuti saran dari atau panduan dari si pihak Facebook tadi gitu. Agar akun kita nanti akan di approve atau iklan kita akan di approve. Oke, mungkin seperti itu cara untuk membuat materi iklan gitu ya. Dan pada video selanjutnya kita akan mempelajari cara untuk membuat yang ini ya. Jadi pemirsa gitu, pemirsa khusus gitu atau custom audience ya namanya. Kita akan mempelajarinya pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.